tumben lo pakai seragam. Mau kemana? Denny sudah lebih dulu berada di pantry saat Delisa masuk. Ketahu nih, bos mendadak aja nyuruh pakai seragam. Delisa duduk di kursi pantry membuka bubur ayam yang baru dibelinya. Jam masuk masih sekitar 10 menit lagi. Masih sempatlah dia menghabiskan buburnya ini. Mau ninjau toko. Sekarang Pras yang tiba-tiba nongol. Sebenarnya ada banyak karyawan bagian office di kantor pusat ini. Tapi hanya beberapa yang membuat Delisa cukup nyaman. Selebihnya hanya manusia-manusia yang suka sekali menjulitinya. Hanya karena dia sekretaris dari Arthur. Iri bilang cuy. Begitulah kata Delisa melihat mata penuh dengki dari mereka. Kayaknya sih iya. Bukannya minggu lalu udah ya? Pras menyomot kerupuk bubur ayam milik Delisa. Sontak aja, tangan Delisa refleks menggeplak tangan nakal tersebut. Satu doang Del, pelit amat lu. Keluh Pras. Satu versi lo itu merembet jadi sebungkus. Pras tertawa cempreng. Oh iya Pras, Pak Bara tahu loh soal gosip dia itu. Pras menganga mendengar ucapan dari Delisa. Kerupuk yang sedang ia kunyah nyaris keluar dari mulutnya. Jorok ih, jijik Delisa melihat kelakuan bapak dua anak ini. Serius Del, tahu dari mana? Denny duduk merapat ke dekat Delisa. Cukup kaget ternyata sang bos tahu kalau sedang menjadi bahan gosip. Delisa menaikkan bahunya sambil menyuap bubur ayamnya. Jangan-jangan ada yang cepu nih. Siapa ya? Pras nampak gugup. Gak lo tanya Del. Udah, tapi dianya gak ngasih tahu. Tuh kan, pasti ada yang cepu nih. Yakin Denny. Lagian di grup lambehmu itu kan rame. Bisa aja ada yang ngadu. Jelas Delisa. Benar aja, pasti ada aja yang cepu. Apa jangan-jangan Pras dan Denny saling pandang. Bukan gue. Sela Mega yang baru saja masuk pantry. Seolah sadar kalau dialah yang mereka maksud. Mbak Mega. Yang selalu terlihat anggun. Mereka langsung semaput sendiri. Bukan mbak kok yang kita maksud. Enggak mbak, pasti mereka mikirnya begitu. Ucap Delisa kompor. Kemudian berdiri membereskan bungkus makanannya, kemudian ngeloyor pergi meninggalkan Pras dan Denny yang mendapat tatapan horor dari Mega. Delisa kembali ke ruang kerjanya. Arthur sudah berdiri di samping meja seolah sedang menunggunya. Tumben pak, jadi satpam di meja saya. Canda Delisa saat melihat sikap sempurna Arthur saat berdiri memperhatikan kursi kosong miliknya. Udah selesai sarapannya. Delisa mengangguk. Ayo berangkat. Kemana pak? Toko. Delisa mendesah pelan. Kenapa bosnya ini kadang irit bicara? Ya toko mana pak? Ada yang perlu saya siapin nggak? Nggak, ikut aja. Tuh kan, padahal masih pagi. Tapi kok rasa stres Delisa mendadak meningkat? Apa kabar nanti siang? Delisa mengekori Arthur menuju parkiran. Banyak pasang mata melirik ke arah mereka, apalagi bagian resepsionis. Karin namanya yang suka sekali julid kepada Delisa. Mereka saling diam. Arthur yang fokus ke jalan dan Delisa yang fokus menyekrol sosmednya. Tok tok tok. Kaca samping Arthur diketuk. Seorang anak berusia sekitar 11 tahunan sedang menjajahkan tisu dan berbagai jenis makanan ringan. Tisunya om, tawarnya. Arthur mengangguk memberikan instruksi kepada Delisa mengambil uang di dalam dashboard mobilnya di hadapan gadis itu. Delisa sudah cukup biasa melihat betapa banyak uang berwarna biru di dalam kantung khusus uang jajan bosnya itu. Arthur memberikan selembar uang 50.000. Wah, gede banget om uangnya, belum ada kembaliannya, ucap anak itu. Jelas sih ini masih cukup pagi.
Ambil aja kembaliannya. Tapi om ambil aja dagangan aku lagi. Om mau apa? Tanya anak itu membuat Arthur tersenyum mendengarnya. Arthur mengambil beberapa lembar lagi uangnya kemudian memberikannya kepada anak itu. Maaf om, aku nggak ngemis, katanya menolak, namun matanya berkaca-kaca. Saya kasih ini bukan karena menganggap kamu pengemis, tapi karena kamu anak yang hebat dan jujur. Anggap aja ini hadiah karena kamu tumbuh menjadi anak yang kuat. Jelas Arthur. Anak itu mengusap mata dengan lengan bajunya, kemudian berkali-kali mengucap kata terima kasih. Satu sisi, Arthur yang selalu membuat Delisa kagum. Bosnya ini sangat royal pada siapa saja yang membutuhkan. Bahkan, uang yang disimpan di dashboard ini khusus untuk dijajani di jalan. Lampu sudah berubah menjadi hijau saat Arthur melempar tisu tadi ke arah Delisa. Wih, apa maksudnya? Tanya Delisa. Ya, walaupun dia sudah biasa dilempari dengan barang yang Arthur beli secara random di jalan, tapi tetap aja dia harus bertanya apakah benar Arthur memberinya bukan menyuruh memasukkannya ke dalam dashboard. Buat kamu aja, tisu saya masih banyak. Arthur menggerakkan kepalanya pelan ke arah kiri mengkode Delisa untuk melihat ke kursi belakang dan benar saja ada sekitar 10 kotak tisu di sana. 500.000, ucap Delisa berbisik. Dia sih senang-senang aja diberi tisu sultan yang dibeli seharga 50.000. Sebenarnya Delisa sudah biasa melihat kebiasaan Arthur yang suka membeli barang random di jalan. Contohnya tisu dan boneka hiasan mobil yang berjejer rapi di dashboard mobil Arthur ini. Mulai dari bentuk emoticon smile, Doraemon, Minion, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai yang berbentuk princess juga ada. Arthur memang orang yang ringan tangan soal uang. Ya, selain sifat menyebalkannya yang gila kerja, sebenarnya Arthur adalah tipe bos idaman. Setiap bulan dia selalu mengajak karyawannya untuk makan bersama di traktir dari kantong pribadinya. Juga terkenal suka memberi hadiah, khususnya Delisa yang bahkan pernah dibelikan mobil walau tidak bertahan lama karena Delisa terpaksa menjual mobil tersebut untuk membantu meringankan hutang keluarganya. Mereka melanjutkan perjalanan sampai memasuki daerah pertokoan. Kita mau ke toko baru itu ya Pak? Tanya Delisa mengingat ada satu toko yang baru buka di daerah sini setengah tahun yang lalu dan belum sekalipun kena sidak dari Arthur. Iya, saya harus cek langsung. Bagaimana mungkin penjualan mereka seburuk itu untuk toko yang berada di tempat strategis seperti ini? Jawab Arthur. Delisa ingat, dia ada mengecek satu file laporan toko yang penjualannya tidak ada perkembangan sama sekali. Tokonya di tempat begini kenapa bisa nggak capai target? Aneh. Delisa heran karena memang selain lokasi yang strategis, masih pagi seperti sekarang aja udah banyak orang yang berkunjung. Itu yang saya ingin cari tahu. Mereka sampai ke depan toko yang dimaksud. Baru membuka pintu saja sudah ada hal tidak mengenakan yang menyambut mereka. Seorang ibu-ibu calon pembeli terlihat kesal dan siap beranjak pergi. Maaf, ada apa ya Bu? Tanya Arthur menginstruksi langkah ibu itu hendak keluar dari toko. Ibu itu memperhatikan seragam yang dipakai oleh Arthur. Memang agak mirip dengan seragam karyawan toko, hanya beda di list warna merah di bahu pegawai toko dan berwarna silver di bahu Arthur. Saya lagi nyari set spring bed untuk anak saya hantaran, tapi mahal semua. Yang jualan juga nggak ramah, pantas aja sepi. Cicarnya dengan kesal. Arthur tersenyum mendengar ucapan ibu tersebut. Memangnya budget ibu berapa? Biar saya bantu tunjukkan yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Dan saya jamin kualitasnya juga bagus. Bener nih mas,
Saya itu punya uang 8 juta. Mau beli tempat tidurnya, bantal, guling, bed cover, lemari, meja rias. Ucap ibu itu tersenyum menyebutkan list barang yang akan dibelinya. Arthur tersenyum dengan ramah, kemudian meminta ibu tersebut mengikutinya ke deretan spring bed dengan diskon yang tidak biasa. Ini beberapa produk kami, ibu bisa lihat-lihat dulu. Boleh coba didudukin atau dibaringin. Ibu itu mengikuti instruksi dari Arthur yang nampak wajah puas terlihat di wajahnya. Delisa yang melihat itu tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ya, bosnya itu sangat pandai merayu calon pembeli untuk membeli dagangannya. Maaf mbak, ini siapa ya? Tanya salah seorang pegawai yang sejak tadi hanya memperhatikan Arthur sibuk menjelaskan kelebihan barang pada calon pembeli. Saya, tunjuk Delisa, sengaja menunjuk pada dirinya sendiri. Mereka mengangguk. Toko ini cukup besar dan setidaknya ada 4 karyawan dan 1 kasir yang bertugas. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Sejak toko buka, juga ini pertama kali kami kemari, jelas Delisa. Salam kenal, saya Delisa, sekretaris. Delisa menunjuk sekilas ke arah Arthur yang masih sibuk menunjukkan barang ke calon pembeli. Pak Arthur, direktur marketing kita, dengan kata lain, bos kita. Tekan Delisa menekan kata bos membuat wajah karyawan itu terlihat memucat. Itu direktur mbak, tanya seorang karyawan bernama Sinta di nemteknya. Delisa mengangguk. Oh iya, selamat ya, kalian bakal dapat siraman rohani abis ini. Ucap Delisa sukses membuat mereka tampak semakin memucat. Arthur dan ibu tadi nampak berjalan menuju meja kasir. Saya mau bayar mbak, barang yang tadi itu ya mas. Arthur mengangguk sembari tersenyum ramah, tapi tak lama senyumannya itu pun berubah begitu melihat karyawan yang bukannya bekerja menyambut calon pembeli malah berkumpul di dekat meja kasir. Mas ini pinter banget ya jualannya. Saya sampai mikir kalau aja banyak uang saya beli semua itu tadi yang mas tunjukin. Puji ibu tersebut membuat Arthur menarik senyumnya kembali. Wah, saya merasa tersanjung. Semoga ibu murah rezeki dan bisa belanja di sini lagi. Amin, jawab ibu itu dengan cepat. Dan benar saja, jumlah belanjaannya bahkan tidak sampai 8 juta. Tak lama datang seorang lelaki parubaya berjalan setengah berlari menuju ke arah Arthur yang tampak tidak senang dengan kedatangan orang tersebut. Pagi pak, ucap lelaki tersebut dengan wajah tegangnya. Setelah ini kita briefing, ucap Arthur singkat kemudian berjalan menuju lantai atas tempat kantor berada. Delisa menatap Arthur dengan tatapan penuh pertanyaan. Kenapa? Tanya Arthur yang sedang fokus menyetir menuju restoran tempat mereka akan makan siang yang sudah lewat jamnya ini. Bapak emang luar biasa, bisa jual barang slow moving dengan begitu mudahnya tanpa banting harga. Emang apa hebatnya? Ya hebatlah, yang namanya barang slow moving berarti susah dijual kan? Dan hari ini Bapak berhasil menjual 2 set spring bed, 1 lemari kayu, 3 lemari plastik, 1 meja rias, dan 1 set meja makan. Jelas Delisa menjelaskan apa saja yang dijual Arthur hanya dengan waktu kurang dari setengah hari. Orang bilang itu bakat saya, jawab Arthur dengan santai. Delisa mengangguk. Benar juga, Arthur diberikan tanggung jawab sebagai direktur marketing. Salah satunya memang karena Arthur sangat pintar berjualan. Untungnya mulut manis bapak cuma buat merayu pembeli ya, bukan buat merayu perempuan, bisik Delisa dengan pelan sembari melihat keluar jendela. Arthur menoleh ke arah Delisa sesaat karena merasa mendengar Delisa mengucapkan sesuatu. Apa? Tanya Arthur. Apanya? Tanya balik Delisa yang gelap-gelapan takut Arthur mendengar ucapannya. Tok tok tok. Kali ini kaca di samping tempat duduk Delisa diketuk tak lama saat mobil mereka berhenti di lampu merah. Seorang anak berbadan silver
menadahkan ember kecil ke arahnya. "Dashboard," ucap Arthur dengan singkat memberitahu agar Delisa memberi uang ke manusia silver itu. Delisa memberikan selembar uang 50.000. Kemudian manusia silver itu pergi sembari berterima kasih. Delisa yang iseng menghitung jumlah uang di dalam dompet tersebut. "Ini uang emang buat difoya-foyain di lampu merah ya, Pak?" tanyanya, padahal ia sudah sering bertanya soal ini. Arthur menoleh singkat. "Memangnya kenapa?" Delisa menggeleng sembari memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam dashboardnya. "Gak apa-apa sih, tapi kadang Bapak itu terlalu menghamburkan uang." Arthur tersenyum kecil. "Saya punya rezeki yang lebih. Mencicipi sedikit dari gaji saya ke orang yang membutuhkan tidak akan membuat saya menjadi miskin, kan?" "Ya, emang bener sih," katanya. "Makin banyak sedekah, makin berkah. Tapi Bapak itu terlalu baik." "Terlalu baik bagaimana?" Gimana ya? Bapak kalau beli tisu aja sekotak bisa 50.000. Mana setiap yang nawarin dagangan Bapak beli lagi?" Arthur tersenyum kembali. Setelah sekian lama, Delisa kembali bertanya. "Kalau saya bisa ngasih segitu berarti saya mampu." Mereka berdiri seharian di jalan menjajakan jualannya. Coba pikir, betapa senangnya mereka saat dapat rezeki sedikit lebih. Kebahagiaan itulah sebenarnya yang saya ingin lihat. Delisa tertegun sesaat, merasa senang mendapatkan bos sebaik Arthur. Orang yang bahkan tidak pernah sungkan mengeluarkan uang untuk membeli barang yang sebenarnya bahkan ia tidak butuhkan. Mubazir. Tidak juga, karena biasanya Arthur akan memberikan barang tersebut ke orang lain. Ke Delisa contohnya, sampai ia tidak perlu lagi membeli tisu. "Semoga Tuhan selalu melimpahkan rezekinya untuk Bapak." "Amin," jawab Arthur singkat, sedikit menoleh ke arah Delisa. "Kita mau makan di mana, Pak?" "Nanti juga tahu," jawabnya santai, dan jelas Delisa tahu tempat makan yang Arthur maksud, karena jalan yang mereka lalui begitu familiar untuknya. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah rumah makan bertuliskan Rumah Makan Padang. Tempat makan favorit Arthur sejak dia masih SMA dulu, katanya. "Siang, Bundo," sapa Delisa saat memasuki rumah makan yang terlihat padat itu. Orang yang makan di sini memang selalu memanggil wanita parubaya ini dengan sebutan Bundo, sesuai dengan nama rumah makan ini yang menyajikan kesan seperti makan di rumah orang tua sendiri. "Neng Delisa, Mas Arthur, masuk-masuk." Bundo berjalan duluan mengantar ke tempat kami biasa duduk. Bahkan Bundo harus meminta orang yang sudah duduk di tempat itu untuk pindah dan diiming-imingi oleh diskon. Delisa yang melihat itu tersenyum canggung ke pembeli lain, tapi mungkin ini adalah cara Bundo berterima kasih ke Arthur yang secara tidak langsung sudah mempromosikan rumah makannya. Arthur sering membawa beberapa rekan bisnisnya makan di sini, sehingga rumah makannya semakin ramai oleh pengunjung. Delisa menyendok nasi hingga piringnya terlihat menggunung, menumpahkan sepiring gulai ke dalam piringnya. Nasinya serta sambal ijo dan juga kerupuk. Arthur yang sudah biasa melihat hal itu hanya menggelengkan kepalanya. Terkadang ia tak habis pikir, kenapa bisa badan dan mulut yang sekecil itu bisa menghabiskan nasi dengan porsi kuli begitu. "Lapar banget kayaknya," sindir Arthur membuat Delisa menatap sinis ke arahnya. "Salah siapa coba yang bikin saya sering lembur?" Arthur mengangkat bahunya dengan acuh. Memang apa hubungannya sering lembur dengan nafsu makan Delisa yang fantastis itu? Delisa memicingkan matanya kemudian menunjuk Arthur dengan tangannya yang berlumur nasi dengan kuah gulai. "Karena harus mengikuti jam kerja Bapak yang super padat itu, saya jadi butuh banyak energi." Iya, makan itu habisin sampai bakul-bakulnya." Arthur menahan senyum kadang menjahili Delisa, lucu juga. "Tenang, Delisa, tolong jangan sampai lo membalikkan meja ini," pikir Delisa menenangkan diri. "Gara-gara Bapak
Desisnya ingin saja menyalahkan Arthur atas rasa lelahnya. Iya, gara-gara saya. Tapi kan saya sudah kasih bonus. Ucap Arthur tak mau kalah. Sepintas mereka seperti sepasang kekasih dengan Arthur yang sedang mengalah kepada pacarnya. Tapi saya kan kasih tenggang waktu sampai besoknya. Kamu aja yang semangat ngerjainnya sampai selesai malam itu juga. Kemarin juga pulang cepet kan? Jangan bilang kamu malah begadang nonton, bukannya tidur. Pak, Delisa menegak air minum di tengah kunyahannya. Bapak pikir saya sekali 2 kali lembur gitu? Tiap hari loh Pak. Kalau Bapak lupa, pokoknya salah Bapak. Bapak harus bertanggung jawab. Ucap Delisa sembarangan membuat Bundo yang menaruh bakul nasi tampak kaget. Nang Delisa hamil? Tanyanya polos membuat Delisa dan Arthur kompak menoleh dengan wajah syok. Enggak Bundo, dari mana ceritanya Delisa hamil? Jelasnya tidak terima disebut hamil. Bisa berabe urusannya kalau sampai ada gosip yang tersebar. Lalu itu tadi minta tanggung jawab. Delisa nyaris melongo. Minta tanggung jawab bukan berarti hamil Bundo, masalah pekerjaan. Jelas Delisa lagi yang hanya disenyumi oleh Bundo yang sebenarnya hanya ingin menggoda mereka. Ya kalau hamil juga gak apa-apa, kan biar kalian cepat menikah. Sudah bertahun-tahun kemana-mana barengan, masa gak nikah-nikah sih? Delisa yang sedang minum nyaris tersedak berbanding terbalik dengan Arthur yang terlihat anteng sembari menyuap makanannya. Bundo, Delisa ini sekretarisnya, bukan calon istrinya. Ngapain Delisa harus nikah sama orang ini? Tunjuk Delisa dengan dagunya memberikan kode kalau hal itu tidak akan terjadi. Yo, siapa yang tahu kan ya masa depan nanti gimana? Biasanya jodoh itu bisa datang dari sekitar kita ini. Bundo mengedipkan sebelah matanya kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Arthur terlihat santai bahkan setelah mendengar ucapan yang terkesan kurang ajar dari Delisa tadi, dan akhirnya setelah perdebatan itu mereka melanjutkan makan dalam diam. Kita mau ke toko mana lagi Pak? Tanya Delisa saat duduk di belakang kemudi. Seperti biasa sekarang jadwal Delisa yang membawa mobil. Ia ingat dulu ia sampai dikursuskan untuk mengemudi mobil demi bisa menyupiri Arthur. Luar biasa kan? Kita ke pabrik. Balik ke kantor nih. Bukan pabrik plastik yang baru kita buat itu. Jawab Arthur masih fokus ke layar tabnya. Pasti sang bos sedang menganalisa penjualan, pikir Delisa. Mereka keluar dari parkiran menuju arah pabrik yang baru akan dibuat tersebut. Ngapain ke situ, Pak? Mereka sedang tester mesinnya, jadi saya mau lihat. Oh, Delisa mengangguk. Mulai besok saya langsung yang akan mengambil andil dalam produksi plastik. Jadi kamu analisa data survei pasar. Delisa mengadipkan matanya beberapa kali. Survei pasar? Loh, bukannya itu kerjaan bagian produksi dan tim riset siapa? Arthur menoleh ke arah Delisa. Oh, saya belum bilang ya. Kalau mulai sekarang saya bertanggung jawab langsung pada produksi plastik kita. Katanya santai, nyaris membuat Delisa menginjak rem mendadak saking syoknya. Bapak belum bilang, katanya nyaris berteriak. Kerjaan Bapak itu sudah menggunung, kenapa juga Bapak sampai mengurusi produksi plastik? Teriak frustasi Delisa di dalam hati.